Salam. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Injil Matius mencatat bahwa Tuhan Yesus adalah keturunan Yahudi, anak Abraham, anak Daud, yang ditulis untuk orang percaya dengan latar belakang bangsa Yahudi yang ingin menegaskan bahwa nubuat perjanjian lama, Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Pada zaman Musa perjanjian lama, ada hukum Taurat. Dan zaman perjanjian baru, Tuhan Yesus menggenapinya dan menyempurnakan dengan hukum kasih, yaitu kasihilah Tuhan Allah dan sesamamu manusia. Matius 5 disebut juga khotbah di bukit yang berisi pernyataan dari prinsip-prinsip kebenaran Allah untuk menjadi dasar kehidupan bagi orang percaya. Kalau kita perhatikan dalam ayat 3-6 dituliskan berbahagialah orang yang miskin, berduka cita, lemah lembut, lapar dan haus. Miskin, berduka cita, lemah lembut, lapar dan haus merupakan posisi yang pasif. Penderitaan karena dosa akan dipuaskan, artinya akan ditebus, diampuni, dibenarkan dan diselamatkan oleh karya Yesus Kristus di kayu salib. Ayat 7-9 mencatat, murah hatinya, suci hatinya dan membawa damai adalah merupakan posisi yang aktif. Setelah yang haus, yang lapar, mendapatkan dan menerima kebenaran, harus menjadi aktif, bertindak, melakukan ajaran, dan menjadi kesaksian agar gaya hidup yang ditunjukkan dapat menuntun orang lain, termasuk musuh-musuhnya, yaitu berdamai dengan Allah. Pada bacaan kita dikatakan orang yang membawa damai. Arti kata damai adalah salom dalam bahasa Ibrani yang artinya tidak ada yang hilang, tidak ada perpecahan, lengkap, utuh, harmonis dan sempurna. Contohnya seperti ketika Salomo mendirikan bait suci itu berfungsi dengan baik, sempurna. Tidak ada atap yang bocor, tidak ada yang rusak, sesuai dengan yang direncanakan. Dalam bahasa Yunani, Eirene artinya damai, tenang, aman, dan tidak ada konflik. Jadi dikatakan pembawa damai, dalam bahasa Inggris dikatakan peacemaker, dalam bahasa Yunani Eirene poios adalah orang-orang yang berusaha untuk menciptakan suasana damai, kesejahteraan, rekonsiliasi untuk sebuah relasi yang harmonis dan sempurna. Sinclair Ferguson mengatakan, membawa salom tidak terbatas hanya dengan penginjilan, tetapi berusahalah untuk selalu berbuat baik kepada semua orang dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengapa pembawa damai disebut anak-anak Allah? Yang pertama, kehendak Allah sebagai sumber damai ingin memulihkan hubungan yang rusak antara manusia di dalam Kristus. Pada Yesaya 9 ayat 5 mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kolose 1 ayat 20 mengatakan, dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus untuk orang-orang yang percaya. Roma 5 ayat 1 mengatakan, kita dibenarkan karena iman, hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi karya Tuhan Yesus di kayu salib mendamaikan, mempersatukan Allah dengan manusia yang telah berdosa. Yang kedua, melakukan perintah Allah. Kolose 3 ayat yang ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil untuk menjadi satu tubuh. Jadi damai dengan Allah yaitu
memiliki relasi yang benar dengan Allah, diri sendiri, dan menjadi pembawa damai bagi sesama. Menjadi pembawa damai harus memiliki damai atau salom dan memancarkan damai bagi orang lain. Jadi orang yang membawa damai dan mengusahakan damai disebut anak-anak Allah karena melakukan apa yang Allah lakukan. Sebagai gambaran seperti garam. Garam tidak mungkin bisa menggarami apabila garam itu tidak mempunyai rasa asin. Matahari tidak akan mungkin bisa menerangi kalau matahari sendiri tidak mempunyai cahaya yang terang itu. Sebagai ilustrasi, ada sebuah cerita. Seorang anak kecil kebingungan. Ketika orang tuanya sedang bertengkar, dia bingung. Karena itu, dia pergi ke ketua RT, mau minta tolong untuk mendamaikan orang tuanya yang sedang bertengkar. Ternyata ketika dia sampai ke rumah RT, Ibu RT dan Pak RT sedang lempar-lemparan piring. Apakah mungkin ketua RT itu bisa mendamaikan sebuah keluarga yang sedang bertengkar, sedangkan keluarganya sendiri sedang tidak damai? Oleh karena itu, seorang pembawa damai harus memiliki damai. Sebagai aplikasinya, kita tutup dengan 2 Korintus 13 ayat yang ke-11. Mengatakan demikian, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah yang sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin.